Kita masih melanjutkan kajian tentang tarekat, yaitu pembahasan tentang Miftahusyukur yang ditulis oleh pengusaha Nom Suryani. Pengusaha mengatakan qad ajma'a as-salaf kulluhum ala anna man lam yasih lahu nasabul qaum wala idna fi ayyajlisa linnas la yajuzu an yulaqahum dhikran wala syai'an min at-tariq yasiru fi at-tariq innama huwa irtibatul qulub ba'dha bi ba'din ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratil haq. Para ulama salaf telah sepakat bahwa orang yang silsilah nasabnya tidak bersambung kepada para sufi, maka dia tidak boleh mentalkin zikir dan tidak pula boleh mengajarkan ajaran apapun tentang tarekat. Sebab rahasia dalam tarekat adalah keterkaitan hati dari seorang mursyid yang satu kepada mursyid berikutnya sampai kepada Rasulullah SAW hingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman lam tattasil silsilatuhum silsilatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warisan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tu'khadhu minhu mubay'ah wal ijazah. Orang yang silsilahnya tidak tersambung kepada Nabi SAW, maka terputuslah al-faid, limpahan rahmatnya terputus. Walam yakun warisan di Rasulullah, dan dia bukan pewaris Nabi. Wala tu'khadhu minhu mubay'ah, dan tidak boleh mengambil talqin zikir dari yang bersangkutan. Wal ijazah, dan tidak boleh pula mengambil ijazah amalan zikir dari yang bersangkutan. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, keterangan tentang tarekat. Tarekat ini ada yang namanya tarekat mu'tabarah, ada yang namanya tarekat ghairu mu'tabarah. Kalau tarekat yang mu'tabarah, ciri-cirinya antara lain, pertama amaliyahnya sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu yang pertama. Kalau ghairu mu'tabarah, bisa saja tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tarekat yang mu'tabarah juga silsilahnya tersambung hingga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebab amalia tarekat itu awal mulanya berasal dari Allah, diturunkan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Rasul, Rasul mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang satu diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian turun-temurun sampailah kita zaman sekarang. Jadi amalia tarekat itu Bapak Ibu yang saya hormati bukan rekayasa ulama, tapi diambil secara turun-temurun dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena itu tarekat yang silsilahnya tidak tersambung kepada Rasul itu dianggap tarekat yang ghairu mu'tabarah. Nah, jadi kita kalau belajar tarekat yang kita perhatikan pertama amaliyahnya sesuai tidak Al-Quran dan Sunnah, itu yang pertama. Dan yang kedua
silsilahnya tersambung apa tidak sampai kepada Rasul. Banyak tarekat ya yang berkembang tapi silsilahnya terputus. Ada silsilah yang terputus ya, kadang-kadang benar amaliyahnya betul, cuman silsilahnya tidak diketahui atau memang terputus ya, dia mengajarkan amaliyah zikir cuman hasil rekayasa dari mimpi yang bersangkutan. Nah, ini namanya terputus, tidak tersambung kepada Rasul SAW. Jadi para ulama salaf telah sepakat bahwa orang yang silsilah nasabnya tidak tersambung kepada Rasul SAW, la yajuzu ayyulaqahum dzikran, tidak boleh dia mentalkin zikir, wala syai'an min at-tariq, dan tidak boleh pula mengajarkan sesuatu tentang tarekat. Nah, jadi tidak sembarangan kalau belajar tarekat. Tapi kita lihat dulu silsilahnya. Kemudian yang mengajarkannya itu mendapatkan ijazah apa tidak dari seorang guru mursyid. Ya, sebab ada juga orang mengajarkan tarekat tapi bukan untuk diamalkan, hanya sekedar untuk diketahui. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak mendapatkan ijazah dari seorang guru. Misalnya ada seorang dosen mengajarkan tentang tarekat berdasarkan buku, baca tarekat, sejarah tarekat, tahu dia ada bukunya, ya. Macam-macam tarekat, macam-macam amalan tarekat, jadi diajarkan kepada mahasiswa. Cuman dia sendiri sebenarnya bukan pengamal tarekat, dan dia sendiri tidak mendapatkan izin dari seorang guru mursyid untuk mengajarkan tarekat. Cuman karena sudah dijadwal oleh fakultas terpaksa mengajarkan tarekat. Nah, orang seperti ini kita tidak boleh sebenarnya mengajarkan tarekat, tidak boleh mentalkin zikir. Jadi orang yang tidak mendapatkan izin dari seorang guru mursyid dan tidak sambung silsilahnya itu tidak boleh mengajarkan tarekat. Il sirru fit tariq innama huwa irtibatul qulub ba'dha bi ba'din ila Rasulillah SAW ila hadratil haq. Karena rahasia di dalam tarekat itu ya, terpaut hati kepada guru ke guru, tersambung dari guru ke guru hingga kepada Rasul SAW sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi sir atau rahasia di dalam tarekat itu akan tersambung, akan mendapatkan apabila ya silsilahnya tersambung. Si A ngambilnya dari seorang guru mursyid si B, si B mengambil dari si C mengambil dari si D, terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu kalau kita belajar tarekat. Jadi tidak sembarangan kita belajar tarekat, kita harus hati-hati juga Bapak Ibu. Walaupun dia mengajarkan tarekatnya, amalannya benar, tetapi kita lihat ya, dia mendapat ijazah apa tidak, mendapat izin apa tidak. Sebab ijazah itu ada ijazah pengamalan, ada ijazah pengajaran. Nah, yang ditalkin zikir, yang ikut talkin zikir dapat ijazah pengamalan, hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh mengajarkan kepada siapapun. Ya, mengajarkan kepada istrinya, kalau suaminya yang talqin, tak boleh dia mengajarkan istrinya, atau mengajarkan kepada anaknya, apalagi kepada orang lain. Ya, dia hanya mendapatkan ijazah untuk mengamalkan, dapat izin untuk mengamalkan.
tidak mendapat izin untuk mengajarkan. Tetapi ada di antara para ikhwan atau murid dari seorang guru musik yang ditunjuk untuk mengajarkan zikir yang disebut dengan badal talqin atau wakil talqin. Nah, sebenarnya wakil talqin itu mentalqin zikir atas nama mursyid. Nah, dia sebenarnya tidak atau belum berhak menalqin, tetapi karena izin daripada mursyid maka dia boleh mentalqin. Jadi itu namanya silsilahnya tersambung. Jadi kita tidak boleh kita gegabah ya untuk menerima talqin zikir dari seseorang. Kita lihat dulu orang ini dapat ijazah apa tidak ya, dari gurunya, atau kita lihat siapa gurunya. Kita pernah dulu Pak di Lampung ini pernah dulu berapa kali ada informasi ada wakil talqin dari Suryalaya ya, lalu dia mengajarkan talqin. Saya tanya di mana, di Panjang. Saya minta jamaah coba telusuri benar apa tidak. Karena setahu saya bilang yang wakil talqin di Lampung hanya saya. Tapi kalau ada yang mengaku wakil talqin, coba telusuri dulu benar apa tidak. Nanti kita cek dalam daftar wakil talqin. Nah, setelah ditelusuri jamaah ternyata memang bukan. Ya. Dia hanya mencari duit. Jadi satu orang yang talqin bayar 100.000. Nah, dia akhirnya oleh jamaah dikasih nasihat, akhirnya lari ke Jawa aja. Keluar dia dari Lampung. Itu masih mendingan hanya beberapa orang yang terkenal. Ada juga dulu ngaku talqin dari Abah juga. Ya, cerita sama saya nggak tahu, saya bilang setahu saya cuma saya yang diangkat Abah talqin untuk Lampung. Tapi mungkin ada yang lain. Cuman kalau di dalam daftar wakil talqin kayaknya nggak ada. Coba cek dulu. Nah, begitu dicek rupanya sudah lama juga dia talqin zikir, sama modusnya cari duit. Jadi satu orang bayar 100.000 satu. Yang kedua cari masa karena ingin mencalon anggota dewan. Nah, akhirnya ada di antara jamaahnya itu yang ketemu saya ceritakan. Akhirnya semua jamaahnya datang semua ke Gunung Sulah, waktu itu masih di Gunung Sulah. Jadi itu, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga yang aku talqin. Akhirnya karena memang dia tidak tersambung silsilahnya, maka ada di antara yang ditalqin yang stres, termasuk rumah sakit jiwa. Dan bukan hanya yang ditalqinnya yang stres, termasuk dia sendiri stres. Nah, makanya saya bilang kalau sudah bicara ruh itu harus hati-hati. Ya. Beda dengan syariat. Kalau belajar syariat mungkin saja kita baca buku, kita pahami, kita amalkan. Ya. Tapi kalau sudah urusan tarekat, hakikat dan ma'rifat, itu sudah urusan ruh. Nah, kalau urusan ruh ini mesti ada tersambung silsilahnya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya ketika kita belajar tarekat kita lihat ya silsilah itu tersambung apa tidak. Muhasabah di sini menjelaskan ya orang yang tidak tersambung silsilahnya kepada guru tarekat, kepada seorang guru mursyid, maka dia tidak boleh mentalqin dan tidak boleh mengajarkan sesuatu tentang tarekat. Karena rahasia dalam tarekat itu gitu ya, terpautnya hati kepada guru mursyid. Nah, jadi maka bagaimana kita akan rabithah kalau misalnya tidak ada gurunya? Ya.
baca buku atau dengar ceramah, amalkan sendiri, ya, tidak ada gurunya, khawatir ya tersalah. Orang yang belajar tanpa guru, setan jadi gurunya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita belajar tarekat. Faman lam tattasil silsilatu bin Nabi SAW fainau maqtu'ul fain. Orang yang tidak tersambung silsilahnya sampai kepada Nabi SAW, maka terputus limpahan rahmatnya, terputus. Walam yakun warisan li Rasulullah, yang bersangkutan bukan pewaris Nabi, walaupun dia ahli ceramah, ya, dia banyak hafal hadisnya tentang tarekat, dia tidak tersambung kepada Nabi. Karenanya kata pengasabah, ya, yang bersangkutan itu bukan pewaris Nabi. Wala tuqadu minhul mubayah wal ijazah, tidak boleh mengambil baiat atau takdir zikir dari yang bersangkutan. Inna tariqa li'anna tariqa ilal haqqi ta'ala zahiran wa batinan. Karena bahwa sesungguhnya tarikat atau jalan menuju Allah itu mesti zahir dan batin. Nah, bisa kita hanya zahir saja atau batin saja, tapi zahir dan batin. Fa zahiruha asy-syari'ah wa batinuha al-haqiqah. Jadi yang zahir itu disebut syariat, yang batin disebut hakikat. Fa syari'atu muayyadatun bil haqiqah. Syariat itu mesti berdasarkan hakikat. Wal haqiqatu muqayyadun bi syariah. Hakikat mesti terpaut atau terkait dengan syariat. Jadi dua-duanya. Jadi syariat itu mesti terkait, mesti berdasarkan ya hakikat. Hakikat mesti terpaut terkait dengan syariat. Tidak boleh lepas. Jadi tidak bisa kita mengamalkan syariat tanpa hakikat atau mengamalkan hakikat tanpa syariat. Dalam sebuah ungkapan, ya, Abu Hanifah mengatakan asy-syari'atu bila hakikatin natilah wal hakikatu bila syariatin batilah. Jadi syariat tanpa hakikat itu kosong, melompong, natilah. Hakikat tanpa syariat batal. Jadi asy-syari'atu bila hakikatin natilah wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong, melompong. Bagus kulit tapi tak ada isi. Hakikat tanpa syariat itu batal. Nah, man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tanafaqa. Man tasawwafa bila tafaqqaha faqad tazandaqa. Man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang berfikih tanpa bertasawuf, dia munafik. Bagus di luar, jelek di dalam. Munafik. Nah, munafik itu tidak sinkron antara zahir dan batin. Allah kata mulutnya, tapi hatinya tak tahu tentang Allah. Nah, jadi munafik itu tidak mutabaqah antara zahir dan batin. Maka disebutlah asy-syari'atu bila syariat tanpa tasawuf, ya, maka dia munafik. Ya, man tasawwafa bila tafaqqaha, siapa orang bertasawuf tanpa berfikih, zindik.
kafir zindik. Man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang berfikih dan bertasawuf, nah itulah yang benar. Nah, jadi tidak bisa kita hanya berfikih saja tanpa tasawuf. Sebab fikih itu aturan, taat menjalankan aturan itu namanya abid. Ya. Tapi tidak kenal kepada siapa yang bikin aturan. Tak kenal sama Allah. Kenalnya cuma kenal nama saja. Siapa yang punya nama dia tak tahu. Nah. Tapi kalau orang arif itu mengenal yang punya namanya. Dia kenal betul dengan Allah. Makanya man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tanaqqa. Siapa orang berfikir tanpa tasawuf dia munafik. Man tasawwafa bila tafaqqaha faqad tazandaqa. Siapa orang bertasawuf tanpa berfikir dia zindik. Man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang berfikir dan bertasawuf itulah yang benar. Abid zahirnya, arif batinnya. Nah, jadi yang kita harapkan seperti itu, Pak. Jadi abid dan arif. Jadi jangan hanya abid tapi tidak arif, dan tidak boleh juga kita arif tapi tidak abid. Nah, dia kenal betul dengan Allah, tahu persis tentang Allah, cuman sholat enggak, puasa enggak, meninggalkan amaliyah syariat. Memang kita harus hati-hati ungkapan-ungkapan yang dikemukakan para ulama tasawuf. Kadang-kadang salah paham. Memang ada ungkapan kalau kamu sudah ma'rifat, kamu tidak boleh sholat lagi. Nah, ini kalau salah memahami, dia tinggalkan sholat. Ya, karena ada ungkapan seperti itu. Ya, kamu kalau sudah ma'rifat kepada Allah, kamu nggak boleh sholat. Maksudnya bukan meninggalkan sholat, Pak. Nggak boleh ngaku kamu yang sholat. Ya. Tapi sholat tetap dilaksanakan, tapi dia tidak merasa bahwa dia yang punya kuasa untuk sholat. Nah itu ya. Nah kalau dia masih merasa dia yang sholat, belum ma'rifat namanya. Jadi kalau sudah ma'rifat, dia tidak lagi merasakan bahwa dirinya punya kemampuan untuk sholat. Bagaimana mungkin kita katakan kita yang melaksanakan sholat, sedangkan fasilitas yang kita pakai semuanya milik Allah semua. Bapak Ibu tadi sholatnya berdiri apa duduk? Berdiri kan? Kenapa bisa berdiri? Karena kuasa berdiri. Dari mana dapat kuasa? Nah, dari Allah, punya Allah, bukan punya kita. Berarti yang kuasa itu kita Allah. Allah yang kuasa. Nah, kalau kita merasa kita punya padahal enggak punya, kira-kira bohong apa enggak? Masa sampai tua kita ngebohongin diri sendiri? Enggak punya, ngerasa punya, ngaku punya. Jadi makanya ada ungkapan itu, kalau kamu sudah ma'rifat, kamu tidak boleh lagi sholat. Artinya tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Ya. Tetapi harus kita hilangkan perasaan keakuan diri kita. Maka disebut mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Yang dimatikan itu keakuan diri, ngaku-ngaku. Kalau orang dah mati kan sudah enggak ada. Mana si anu udah mati ya, enggak datang lagi dia. Mana mau udah mati, enggak ada. Artinya kalau sudah mati enggak ada. Kalau enggak ada, ya yang kita matikan apa? Keakuan diri. Kalau keakuan diri itu dimatikan, ya enggak ada lagi. Jadi kita berusaha untuk mengosongkan keakuan diri kita itu. Kalau masih merasa kita yang kuasa, kita yang pintar, kita yang hebat, kita yang kehendak, itu belum duduk di tauhid. Nah, duduk di tauhid itu setelah kita
ya merasakan ketiadaan diri kita. Jadi belajar tasawuf itu belajar untuk mengosongkan diri. Beda dengan ilmu hikmah. Kalau belajar ilmu hikmah, kamu amalkan ini, setelah selesai akan bisa begini. Nah, makanya kalau tidak duduk di tauhid bisa sombong, Pak. Bahkan bisa syirik. Nah, mengaku punya kemampuan. Nah, tapi kalau belajar tasawuf justru menghilangkan keakuan diri. Nah, mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Pandanglah dirimu sampai tak terlihat adanya dirimu. Nah, gimana caranya? Nah, jadi memandang diri tapi tak terlihat adanya diri. Ibu-ibu pernah ngaca enggak? Sering kan? Nah, bapak ibu kalau ngaca yang dipandang apanya? Cermin yang dipandang. Yang dilihat apa Bu? Yang dilihat bayangan wajah kita. Jadi yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, bukan, bayangan wajah kita. Sama enggak bayangan wajah dalam cermin dengan wajah yang bercermin? Kalau ibu ngaca, ya wajah ibu atau wajah bapak sama enggak yang ada di dalam cermin? Sekarang saya tanya, berapa macam wajah bapak? Berapa biji wajah bapak itu? Wajah satu. Nah, yang di dalam cermin? Nah, begitulah kita. Ya, diri kita ini adalah mazhar bayangan Allah. Nah, kalau bayangan dianggap tidak ada, sama dengan bayangan dalam cermin tadi. Bayangan wajah kita dalam cermin sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena yang ada itu wajah yang aslinya ini. Nah, jadi bayangan yang ada dalam cermin itu hanya sekedar bayangan saja. Tetapi begitu kita melihat bayangan wajah kita dalam cermin, seolah-olah kita melihat wajah kita yang asli. Nah, makanya ibu itu kalau bersolek dia ngaca, nggak salah, nggak. Ya, mana yang perlu dimerahin, mana yang perlu didempul, kelihatan. Mana jilbabnya yang masih miring, nah, kelihatan betul. Jadi kenapa? Karena memandang bayangan di dalam cermin seolah-olah memandang wajah kita yang asli. Ya. Nah, begitulah kita. Jadi ya, diri kita ini adalah wujud bayangan. Ya, wujud hakiki adalah wujudnya Allah. Gitu. Tapi walaupun kita melihat wujud bayangan, seolah-olah kita melihat wujudnya Allah. Nah, makanya fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kalau Sultan Aulia bilang man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nazaru batin. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Nah, ini jadi oleh karena itu kita perlu memandang ya zahir tapi terlihat batin. Layangkan pandang pada yang zahir, tukikkan pandang pada yang batin. Kalau orang memandang zahir, terlihat zahir, itu dia tidak melihat batinnya. Sama dengan ngaca, dia ngaca tapi yang terlihat cermin, dia nggak melihat ada bayangan dalam cermin. Nah, kalau begitu apa yang bermasalah? Yang bermasalah cerminnya kabur, nggak kelihatan bayangan di dalam cermin itu. Dia ngaca, yang terlihat kaca, cerminnya tidak terlihat. Kacanya kabur. Nah, begitulah kita ini. Nah, begitu jelas adanya Allah tapi tak terlihat oleh kita, bukan Allahnya yang tak ada. Cermin hati kita itu kabur. Ya, cermin hati kita masih tertutup, banyak dosanya.
Nah, maka untuk membersihkan cermin hati tadi, maka dengan zikir di kulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Ya. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada amaliyat tarekat. Ya. Amaliyat tarekat semuanya berpangkal kepada kalimat la ilaha illallah. Apapun tarekatnya mesti merujuk kepada kalimat tauhid. Walaupun macam-macam tarekat itu kadang-kadang stressingnya beda-beda. Ada yang stressingnya di selawat, ya, baca sholawat. Ada yang stressingnya di kalimat tauhidnya. Ada stressing zikirnya di ismuzatnya. Ada stressing zikirnya itu di kajiannya. Nah, jadi amaliyahnya hanya individu, tidak berjamaah, tetapi ada gitu. Nah, tapi yang di stressingnya itu udah kajiannya, itu macam-macam. Nah, tapi intinya adalah zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Semuanya mesti terpulang ke sana. Nah, pengamalan zikir tarekat itu mesti bersesuaian dengan ajaran guru. Tidak boleh kita membuang atau menambah. Maka pengasah Abah bilang, jangan ditambah, jangan dikurangin. Adab kita dalam beramal mesti tawasul dulu. Makanya ya di amaliyah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ada tawasul terlebih dahulu ila hadratin Nabi. Ya kita sowan dulu kepada Rasul lah itu. Mau menghadap, ya, ibarat orang akan menghadap presiden. Nah, dia tentu izin dengan pengawalnya dulu. Ya. Jadi tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung masuk aja gitu. Maka kalau kita ngamalkan zikir tarekat, nah mesti kita hadarah dulu kepada guru, kepada Nabi, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada guru-guru kita. Sebab nanti sebagaimana yang diungkap pengasah Abah, nanti begitu ruh keluar, ya dia akan senang kalau dia yang ditemuinya orang yang sudah dikenalnya di dunia. Ya. Kita mati, ruh kita ketemu dengan orang yang kita kenal. Nah, kalau yang kita kenal itu guru kita, ketemulah guru kita, ketemu saudara kita, gitu ya. Nah, begitu nyampai di alam sana, Pak Ketua ya? Oh iya, kita kenal, itu kan, aman kita. Nah, jadi artinya Bapak Ibu yang saya hormati, mengamalkan amaliyat tarekat diawali dengan adab beramal. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baru kemudian istighfar, astagfirullahal ghafurur rahim. Kemudian doa, munajat, ilahi anta maksudi. Nah, jadi enggak dipakai lagi afdhalul dzikir fa'lam anna la ilaha illallah. Ya, kalau afdhalul dzikir fa'lam anna la ilaha illallah itu informasi. Ya. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Enggak usah diumumkan lagi, kita ini dalam perjalanan. Sama aja dengan begini. Ya, ada pengumuman ya dari pengurus masjid. Bapak-bapak diharapkan datang ke masjid, kita akan gotong royong. Itu pengumuman. Nah, kenapa? Karena jamaahnya atau masyarakatnya masih di rumah. Tapi kalau sudah nongkrong di masjid, ngapain diumumkan lagi? Nah, jadi bukan lagi afdhalul dzikir fa'lam anna la ilaha illallah, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Itu sudah berjalan ini. Nah, ini kalau kita pahami afdhalul dzikir fa'lam anna la ilaha illallah, apa maksudnya? Zikir yang paling afdal itu, ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Nah, di sana ada kalimat fa'lam, ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah, berilmulah. Nah, jadi ada upaya, katanya.
Jadi untuk mendapatkan afdal zikir itu berilmulah kamu tentang la ilaha illallah. Nah, kita masih mencari. Nah, berilmulah kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Nah, bagaimana kita berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat? Mengucapkannya dengan makharijal huruf, sesuai dengan makhrij hurufnya. Mana yang besar, mana yang kecil, gitu ya, hurufnya, panjang pendeknya, gitu ya. Makanya jangan sampai kita zikir tapi berubah. Nah, berubah, baik berubahnya karena bertambah hurufnya, atau berubah karena berkurang hurufnya, atau berubah karena bertukar baris. Berubah karena bertambah huruf, misalnya la ilaha illallah, itu sudah ada hamzah, itu sudah berubah itu. Nah, di sana tak ada hamzah. Nah, ini namanya berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tajwid atau dalam ilmu syariat. Itu satu, gitu ya. Nggak boleh juga dikurangin. La loh. Ini zikir nggak sempurna. Mungkin di hatinya la ilaha illallah, cuman yang keluar didengar orang bukan la ilaha illallah, la loh. Nah, ini harus dijaga. Jangan sampai kalimatnya berubah. Atau berubah karena bertukar baris, misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bukan la ilahnya panjang, la ilaha illallah. Itu namanya berilmu tentang la ilaha dalam ilmu syariat. Nanti berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Bagaimana kita ngamalkan la ilaha dalam ilmu tarekat? Pertama tentu ada silsilahnya dulu. Ya, hadarah kepada Rasul, adab berzikir namanya. Enggak ujuk-ujuk afdhalul zikir fa'lam anna la ilaha illallah. Nah, itu dalam ilmu tarekat. Lalu kemudian kita tarikan zikirnya dari mana ke mana, ya, itu namanya memakomkan zikir, ya. Jadi bukan sembarangan kita mengucap la ilaha illallah, ada makom-makomnya. La ilaha illallah, ya. Bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin, pukulan yang dahsyat, suara keras. Jadi dalam amaliyah tarekat, ya, zikir tarekat tidak bisa mendayu-dayu, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus jelas, tegas. La ilaha illallah bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Itu namanya berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Nanti berilmu tentang la ilaha dalam ilmu hakikat. Apa sih isinya kalimat itu? Nah, ini kajian yang lebih dulu pernah saya sampaikan itu. Ada kalimat la ilaha illallah, 4 suku kata. La ilaha illallah, gitu ya. 4 suku kata ini mengisyaratkan kepada diri kita. 4 lapis, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Jadi kita mengucap berzikir la ilaha illallah itu membaca diri kita sendiri. Nah, lalu kemudian kita berilmu tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat. Ya, siapa diri kita ini sebenarnya? Jadi sebut kalimat la ilaha illallah, akhirnya tak lagi terpandang adanya diri kita. Yang ada hanya Allah semata-mata. Nah, itu makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, dalam pengamalan tarekat itu mesti kita ini sudah mulai berjalan. Ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju, wa ridhoka matlubi, ridhomu yang kuharapkan. Nah, makanya ada a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu pembuka zikir, ya. Jadi kalau kita mengamalkan zikir tarekat mesti ada mengikuti tata cara tarekat, gitu. Jangan dicampur aduk, nanti nggak tersambung nanti. Nah, kalau bensin campur air ya repot kita. Diminum motornya mogok, diminum orangnya mabok.
Maka jangan dicampur, gitu ya. Nah, kalau amal zikir tarekat ya, dengan cara-cara tarekat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, gitu ya. Artinya kita dalam melaksanakan amaliyah tarekat itu bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh guru. Jangan direkayasa, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kenapa? Karena guru bertanggung jawab sampai ke hadratullah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita robah, ya nanti guru tidak tanggung jawab, nanti guru berlepas tangan. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu ya, dalam amaliyah tarekat kita pegang teguh apa yang diajarkan oleh guru mursyid. Ya, jadi kita tidak merekayasa. Sampai-sampai penguasa abah amanahkan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Amaliyah tarekat itu ada 4. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Pertama zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua zikir khafi dengan ismu zat dalam hati. Nah, yang ketiga ataman sekali sepekan, ya sekali seminggu. Yang keempat manakib sekali sebulan. Itulah amaliyah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, yang di stressing itu 2, zikir jahar dengan la ilaha illallah, zikir khafi dengan ismu zat. Artinya melatih lidah dan melatih hati. Nah, kenapa harus 2 ini kita latih? Karena 2 inilah yang menjadi alat ketika orang akan mati, Pak. Nah, ketika orang akan meninggal dunia, 2 inilah alatnya, lidah dan hati. Jadi kalau dalam sudut amaliyah, gitu ya, ya zikir dengan lisan, zikir dengan hati. Kalau lidah kita masih fasih, sebut kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya, ini artinya kita disuruh oleh Rasul untuk membiasakan dulu mengucap kalimat itu selagi kita masih sehat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, matan nas bima ya'ishubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, jadi jangan dipahami bahwa man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah, siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dia masuk surga, jangan dipahami itu tawaran murahan, Pak. Itu tawaran sulit. Saking sulitnya untuk menghadirkan kalimat itu bagi orang yang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Bagaimana supaya bisa? Kata Nabi, orang mati itu sesuai kebiasaan. Nah, kalau begitu ya lidah itu biasakan dulu zikir la ilaha illallah selagi masih sehat. Nah, kalau sudah terbiasa, insya Allah ketika akan meninggal pun lidah kita terbiasa nyebut la ilaha illallah. Itu 1. Tapi kalau lidahnya sudah keluh, sudah tak bisa ngomong lagi, hanya hati yang kita bisa pakai. Ya, hati yang bisa kita gunakan untuk berlayar di lautan lepas. Nah, kalau hati ini nggak pernah dilatih, bagaimana zikirnya hati? Bingung nanti, gimana cara zikirnya hati? Ya, ingat Allah, apanya Allah yang diingat? Bagaimana cara mengingatnya? Nah, makanya kita perlu latih zikir hati, zikir khafi namanya. Setelah zikir jahar, kita latih zikir khafi. Makanya, alhamdulillah, ya. Anjuran dari Pak Ketua, ya, di mana kita ada pengajian diawali dengan zikir. Nah, jadi saya juga berharap jangan hanya ketika saya imam saja yang zikir, Pak. Siapapun yang imamnya, kalau itu sudah kebiasaan kita, ya laksanakan zikir. Jangan karena Buya bukan imamnya yang nggak zikir. Gitu. Ini zikir itu bukan punya saya, bukan. Zikir itu punya Allah, kita ini pemakai semua. Nah, jadi siapapun imamnya, kalau sudah selesai sholat ya zikir. Mau diawali dulu zikir maksur ya silakan saja. Cuman kadang-kadang kan kita mengingat waktu, gitu ya. Kenapa kalau saya imam kita langsung ila hadratin Nabi, nggak pakai lagi zikir
yang lain. Kenapa? Karena waktunya, Pak. Ya, waktu kita singkat, gitu ya. Kalau panjang-panjang, ya nanti waktunya terbatas. Boleh saja astagfirullahaladzim 3 kali misalnya. Kemudian mau ditambah dengan zikir maksur subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, silakan saja. Nah, tetapi karena mengingat waktu langsung ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian tata cara berzikir, gitu ya. Astagfirullahal ghafurur rahim. Salawat kepada Nabi. Nah, jadi itu adab kita dalam pengamalan zikir, gitu. Enggak ujub-ujub langsung zikir la ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, zikir dalam hati. Nah, dilatih hati kita ini. Kemudian satu lagi, yaitu zikir dengan nafas. Nah, kalau zikir dengan nafas, ini kita perlu kaji hakikatnya, karena kita mesti paham hakikat hu-nya kemana, hakikat Allahnya ya ke arah mana, gitu ya. Maka zikir itu ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Zikir syariat diucapkan la ilaha illallah. Zikir hakikat diingat dengan hati. Zikir hakikat dirasa. Makanya kalimatnya hu Allah, jika naik Allah maka turun hu, jika turun Allah maka naik hu. Hu Allah itu zikir nafas. Hu Allah. Hu Allah. Nah, tapi bagaimana cara pelaksanaannya, apa hakikatnya, ini perlu kajian dulu, kaji. Ya, makanya di Arafah itu kita kaji itu di tasawuf 2 itu. Nah, di tasawuf 2 itu kita ngaji kita tentang bagaimana penggunaan zikir nafas. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mencari mana yang akan dipakai, mana yang akan ditompang. Itu mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Maka 3 ini. Nah, jadi selagi kita masih sehat, kita usahakan 3. Melatih lidah dengan zikir la ilaha illallah, melatih hati dengan zikir ismuzat, dan melatih nafas dengan kalimat la ilaha illallah tapi dengan nafas, gitu ya. Nah, Allahu, ya kan? Hu Allah. Kan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu. Jadi oleh karena itu maka perlu ada pengkajian tentang hakikat. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian materinya. Mungkin kita kembangkan dengan diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.